Wah, lại kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film dari Big Brother yang dirilis pada tahun 2018. Singkat cerita film ini, itu akan terfokus kepada seorang guru baru yang akan mengajar di salah satu sekolah, di mana sekolah tersebut itu sedang mengalami masa-masa kesulitan karena permasalahan finansial dan kenakalan murid-muridnya. Ternyata guru tersebut adalah mantan tentara yang sengaja beralih profesi sebagai guru. Jadi apakah kedatangan guru tersebut bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah itu? Mari kita simak video ini sampai habis. Di awal film, ada seorang yang sedang melamar pekerjaan sebagai guru di salah satu sekolah SMA bernama Taci. Ia bernama Henry Chen, sebut saja Chen. Awalnya Chen ini ditolak karena minim pengalaman, namun tiba-tiba Chen memberikan secari kertas yang melihat isi surat tersebut. Kemudian Pak Kepala Sekolah merubah pikirannya dan menerima Chen sebagai guru di sana. Datanglah waktu di mana Chen akan mengajar. Di hari pertamanya, ternyata Chen ini dijadikan wali kelas di salah satu kelas yang terkenal dengan kenakalannya. Hal itu terlihat jelas ketika Chen masuk, tidak ada sapaan melainkan mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing, seperti main game, main gitar, masak, dan sejenisnya. Chen mencoba untuk terus mendapatkan perhatian. Saat Chen memperkenalkan diri, Chen ditertawai oleh mereka karena tulisannya jelek. Chen pun memberikan nomor ponselnya, lalu para murid menjahili dengan menelponnya dan menyuruhnya pulang. Tidak kehabisan akal, Chen pun mengaktifkan air kebakaran dengan menembaknya menggunakan kapur dan karet. Welcome to my class. Setelah jam istirahat, para kelompok murid Chen sedang asik nongkrong dengan kenakalannya, yakni merokok. Mereka membicarakan agar bisa menyingkirkan guru Chen. Tiba-tiba datang anak-anak basket yang mengusir mereka. Di sekolah, mereka melihat para anak basket bermain. Karena kesal dengan tindakan mereka tadi, salah satu murid bernama Lee yang menaruh botol di tengah lapangan sehingga membuat salah satu pemain basket ini terjatuh dan terpeleset. Namun, karena kelakuannya tersebut dilihat oleh Miss Liang, Lee diberikan skorsing dengan menyalin beberapa tulisan sebanyak 20 kali. Yang sudah pasti, mereka malas untuk mengerjakannya. Dan mereka pun malah mau mengerjai Miss Liang yang dengan berpura-pura memberikan tugasnya. Yang ada di dalamnya itu ternyata ulat. Miss Liang yang membukanya pun kaget sehingga menumpahkan teh ke meja kerjanya. Esoknya, Departemen Pendidikan datang ke sekolah. Mereka melihat-lihat keadaan dan kondisi sekolah tersebut. Di sisi lain, Chen yang ingin mengajar ke kelasnya, ternyata murid-muridnya akan menjahili dirinya. Namun, sayangnya hal itu tidak mempan terhadap Chen, melainkan menjadikan senjata makan tuan bagi mereka. Kemudian Chen mencoba untuk membuat kelasnya menjadi semangat belajar dengan cara memberikan 3 pertanyaan tentang rokok. Yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan dipersilahkan untuk pulang. Dan ternyata para murid sangat antusias dengan trik tersebut. Namun, sayangnya karena terlalu bersemangat, kondisi kelasnya yang sedikit agak ramai dilihat oleh Departemen Pendidikan. 3 jam istirahat, lagi-lagi Lee dan teman-temannya berantem dengan tim basket di kantin. Sehingga dari kejadian itu membuat Lee dan keempat teman-temannya dikeluarkan dari sekolah itu. Jelas saja itu membuat geng dari Lee kesal karena hanya mereka berlima yang dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan tim basket tidak ada skorsing. Mengetahui hal itu, Chen memohon kepada kepala sekolah untuk memberikan pengurangan hukuman. Dan kemudian Chen memberikan formulir yang harus diisi oleh mereka berlima. Jika masih ingin ada di sekolah itu, keempat temannya mengambil formulir tersebut. Namun sayangnya Lee tak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Dari sinilah Chen mencoba mencari tentang kehidupan dan latar belakang mereka berlima. Yang pertama, Xiang Jufa, panggilannya Jufa. Jufa berasal dari Pakistan. Ia lahir di Hong Kong dan dibesarkan di Hong Kong. Ia mempunyai hobi menyanyi sejak kecil. Namun sering ditertawakan oleh teman-temannya karena suaranya jelek dan kulitnya hitam. Selanjutnya, Wang Denan. Ia adalah cewek yang tomboy. Semenjak kecil,
Dikarenakan ayahnya suka anak laki-laki daripada anak perempuan, dari situlah ia merubah penampilannya menjadi anak laki-laki. Tetapi sayangnya, ayahnya tetap saja tidak menyayanginya, bahkan lebih sayang kepada adik-adiknya. Denan bercita-cita menjadi seorang pembalap. Selanjutnya, anak kembar bernama Guang Xiang dan Guang Qiseng. Mereka semenjak kecil hidup dari keluarga yang kurang sehat. Ibunya pergi memilih orang yang lebih kaya daripada bapaknya. Sedangkan bapaknya tiap hari hanya bisa mabuk-mabukan tanpa memperhatikan mereka berdua. Kondisi sekolah Taci sudah berada di ujung tanduk karena kualitasnya yang semakin tahun semakin menurun. Nilai murid-muridnya yang buruk saat ujian yang menyebabkan kualitas dari sekolah itu juga dikatakan buruk oleh Departemen Agama. Oleh Departemen Pendidikan. Sin berpindah ke Li yang sudah tidak lagi bersekolah dan melanjutkan kerjanya sebagai pelayan di malam hari di sebuah restoran. Tiba-tiba, ia mendengar obrolan dari para pejabat-pejabat yang akan menggusur sekolah Taci, yang akan ditutup oleh Departemen Pendidikan akhir tahun ini. Mereka mengambil kesempatan itu untuk membangun bisnis di sana. Dan ketika mereka sedang asik-asiknya menonton balap kuda, Li tergiur dengan korek api Mas Roy. Sehingga Li mencuri korek api tersebut. Namun sayangnya, Roy mengetahui tindakan tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Li. Roy yang melihat identitas Li kemudian menawari suatu pekerjaan di mana Li harus datang ke tempat Roy. Sin berpindah ke Chen yang sedang mencari Jufa. Jufa sendiri sedang dikejar-kejar oleh preman-preman di sana dikarenakan telah mencuri tiket konser dan ternyata cuma mencuri tiket konser ayahnya sendiri itu. Chen yang mengetahui itu langsung melerainya. Mereka berdua kemudian Jufa diajak ke tempat di pinggir danau. Chen memberikan sedikit motivasi kepadanya tentang bernyanyi, dan ada juga dia menantang untuk bernyanyi di depan orang banyak. Alhasil itu semua membuat Jufa lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Esok harinya, Chen menemui ayah dari dua anak kembar. Ia memberikan sedikit pengarahan kepada ayahnya tersebut. Selanjutnya, Dinan. Ketika sedang belajar dengan adiknya, tiba-tiba akhirnya datang dengan memberikan make up. Di mana Dinan harus bisa menggunakan make up karena ia akan dikenalkan dengan seorang laki-laki yang akan menikahinya. Jelas saja itu membuat Dinan kesal karena ia tak menyukai make up dan tidak ingin menikah. Kemudian, Dinan ingin memenangkan hatinya dengan pergi menggunakan mobil ayahnya. Namun tiba-tiba Chen mencegatnya dan menasehatinya kalau Dinan tidak boleh mengendarai mobil itu di jalanan karena belum mempunyai SIM. Chen pun menawarkan untuk bermain mobil balap. Setibanya di sana, ternyata Dinan akan balapan dengan ayahnya sendiri. Mereka pun berdua akhirnya balapan. Di mana dimenangkan oleh Dinan. Tetapi ayahnya yang tidak terima mengejek kalau Dinan tidak akan bisa mengendarai di jalan raya. Kemudian Dinan pun membuktikannya dan menerobos keluar lintasan ke jalan raya. Namun di tengah-tengah balapan kayaknya kecelakaan yang menyebabkan tangannya keseleo. Mengetahui hal itu pun turun dari mobil. Tiba-tiba ada sebuah truk melaju yang akan menabrak Dinan. Tapi untungnya Dinan berhasil menghindari. Ayah Dinan mengira bahwa Dinan sudah tertabrak dan terlindas oleh truk tersebut, sehingga membuatnya menangis dan mengutarakan semua isi hatinya, bahwa sebenarnya ayahnya sayang kepada Dinan. Dinan yang mendengar hal itu pun juga tersentuh hatinya dan akhirnya mereka pun menjadi akrab. Di sisi lain, ternyata Chen mengirimkan beberapa muridnya tak terkecuali sekembar itu ke pusat rehabilitas untuk proses pembelajaran dengan seseorang di sana. Dan betapa kagetnya, ternyata orang tersebut adalah ayahnya dari si kembar tersebut. Mereka sengaja dipertemukan oleh ayahnya di tempat tersebut untuk saling mengutarakan isi hatinya masing-masing. Dari pertemuan itu, akhirnya keluarga mereka sekarang menjadi mengerti satu sama lain. Berpindah ke Li. Li ternyata mendatangi tempat Roy untuk menerima tawaran pekerjaan yang akan diberikan oleh Roy kemarin. Roy pun menjelaskan bahwa besok akan ada pertandingan MMA anak buahnya. Ia pun tak ingin mengalami kekalahan sehingga menyuruh Li untuk memberikan obat kepada lawannya. Awalnya Li ragu, tapi dengan terpaksa ia melakukannya. Selanjutnya, Chen melakukan pendekatan dengan keluarganya Li. Ternyata Li hanya tinggal dengan neneknya saja.
di tempat kontrakan yang kecil. Lee di mata neneknya adalah anak yang baik. Karena Lee selalu menceritakan kehidupannya kepada nenek bahwa dia adalah anak yang baik, dan bahkan nenek juga tidak tahu bahwa Lee telah kabur dari sekolah. Kemudian, Chen tanpa sengaja menemukan obat yang diberikan oleh Roy tadi malam. Chen pun mempunyai firasat buruk. Meskipun Chen tahu kehidupan Lee di luar sana, tetapi ia tak menceritakannya kepada neneknya karena tak ingin membuat neneknya tersebut kecewa kepada Lee. Kemudian, Chen beralasan bahwa kedatangannya adalah untuk memberikan bantuan. Malam harinya, di pertandingan MMA, Lee melancarkan rencananya sesuai dengan instruksi Roy. Namun sayangnya, ia ketahuan sehingga membuatnya disiksa dan dimasukkan ke locker. Tak lama kemudian, datang Chen untuk mencari Lee. Awalnya mereka semua tidak memberitahu keberadaan Lee. Namun karena terdengar ada Lee di dalam locker, Chen pun melancarkan serangannya. Singkat cerita, Chen pun menang melawan mereka. Karena kejadian ini, akhirnya semua ditahan oleh polisi. Namun karena Roy tak mempermasalahkan hal ini sehingga membuatnya diloloskan oleh polisi. Begitu juga dengan Lee, karena di sini yang merasa dirugikan adalah Roy. Sehingga jika ia tidak mempermasalahkannya maka semua akan terbebas. Chen dan Lee pun bergegas pergi kembali ke rumahnya. Di tengah jalan mereka melihat neneknya Lee sedang bekerja keras. Karena tak tega melihat hal itu, Lee pun ingin kembali ke sekolah dan ingin merubah hidupnya. Chen pun mengiyakan hal tersebut. Dari perkelahian Chen tadi malam, sekarang berita tentang dirinya ada di mana-mana. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa ternyata Chen adalah mantan murid sekolah Tachi juga. Ia dulunya adalah seorang anak yang bandel. Sehingga Chen dipindahkan ke sekolah militer di Amerika Serikat. Dan ia juga sudah menjadi tentara perang. Tetapi kemudian ia memutuskan untuk keluar dari tentara, menjelajahi dunia untuk mencari sisi lain dari kehidupan, menelusuri ke beberapa negara dari barat sampai timur. Pada akhirnya ia kembali ke tempat asalnya, yakni sekolah Tachi. Sesuai dengan nasihat dari kepala sekolahnya dulu, dan itu adalah alasan Chen untuk kembali ke sekolah Tachi. Setelah semua mengetahui latar belakang dari Chen, semua orang di sekolah terkecuali murid-muridnya menjadi sangat hormat kepada Chen. Di kelasnya, sekarang para muridnya juga sangat antusias untuk belajar. Sampai suatu ketika, kelompok Lee mengobrolkan untuk kelanjutan kuliahnya dan cita-cita setelah lulus kuliah. Namun ternyata, Chen merasa bahwa dirinya adalah seorang yang bodoh. Ia takut tidak lulus ujian. Karena kebodohannya tersebut, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke apotik membeli obat pintar. Ya jelas saja itu adalah hal yang mustahil. Penjaga apotik tersebut juga merasa kaget. Namun ia tetap memberikan obat yang bernama Ritalin. Itu hanyalah obat untuk meningkatkan daya ingat saja. Sebelum ujian, uji coba Chen terus-terusan meminum obat tersebut dengan sangat banyak. Dia berharap bisa menjadi pintar. Namun sayangnya nilai dari ujian tersebut ternyata membuat Chen mendapatkan nilai paling jelek di kelasnya, yakni 8. Keesokan harinya, Chen memutuskan untuk tidak masuk sekolah karena beralasan tidak enak badan. Dan ternyata ia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena frustasi dengan menjadi orang bodoh. Dari kejadian ini membuat media membesar-besarkan beritanya sehingga berdampak negatif pada sekolah tersebut dan juga gurunya tak terkecuali wali kelasnya yakni Chen. Chen menjadi orang yang paling disalahkan dari kejadian ini karena dianggap tidak bisa mendidik murid-muridnya dengan benar. Chen diinterogasi oleh ketiga pejabat yang dimana pertanyaan mereka mengarah kepada kelayakan Chen menjadi seorang guru. Karena dari setahun terakhir ini Chen dianggap tidak mengajar sesuai kurikulum dan pernah terlibat perkelahian. Namun Chen dengan mudahnya bisa mematahkan semua tuduhan tersebut sehingga membuat ketiga pejabat tersebut diam termenung. Chen sekarang sudah tidak lagi mengajar di sekolah Tachi karena sudah dikeluarkan. You can do it.
Namun murid-muridnya sungguh tak ikhlas bahwa Chen harus pergi dari sekolah tersebut. Tetapi mereka tak menyerah begitu saja. Agar sekolahnya tidak dihentikan tahun depan, para muridnya sekarang menjalani hari demi hari untuk belajar dengan giat sampai akhir ujian tiba. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengembalikan Chen ke sekolah Tachi dengan cara membuktikan bahwa ujiannya mendapatkan nilai bagus. Dan benar saja, dari hasil ujian sementara, mereka mendapatkan nilai bagus, sehingga hal ini bisa mendorong sekolah mereka untuk tetap dibuka. Roy yang mengetahui berita tersebut tidak tinggal diam. Karena jika sekolah Tachi tetap buka, bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Hari ujian telah tiba. Para murid kelasnya Chen sengaja menunggu Chen di sekolah terlebih dahulu. Namun sayangnya tiba-tiba Roy datang dan membuat kerusuhan di sekolah tersebut. Anak buah Roy menahan para murid tersebut dan meminta HP-nya, dan tidak lain alasan Roy ini adalah agar para murid tidak bisa mengikuti ujian. Sehingga satu kelas akan anjlok dan mempengaruhi yang lain. Dan hal itu akan membuat sekolah Tachi menjadi ditutup tahun depan. Namun tak lama kemudian, Chen pun datang dan menghajar para anak buah Roy dengan mudah. Di tengah-tengah perkelahian, Chen pun menyuruh para murid untuk bergegas mengikuti ujian. Sedangkan Chen tiba-tiba dicegat oleh Roy. Mereka berdua akhirnya pun berkelahi. Dan ternyata Roy adalah teman sekolahnya dulu yang tangannya dipatahkan oleh Chen dengan menjatuhkan patung, sehingga tidak bisa bermain piano lagi yang menjadi hobinya sejak kecil. Roy juga merupakan juara kedua taekwondo yang dimana juara pertamanya adalah Chen itu sendiri. Singkat cerita, perkelahian mereka lagi-lagi dimenangkan oleh Chen. Karena Chen merasa bersalah kepada Roy, akhirnya dia menusukkan pisau kakinya sendiri daripada membunuh Roy. Di sisi lain, para murid tepat waktu datang di ujian tersebut, dan akhirnya mereka bisa mengikuti ujian dengan nikmat dan santuy. Di akhir video ini akan diperlihatkan bahwa sekolah Tachi tidak lagi dicabut dan akan mendapatkan bantuan oleh Departemen Pendidikan. Begitu juga dengan Chen yang menjadi wali kelas kembali di sekolah tersebut, dan film pun tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau melihat, menonton, mendengarkan cerita dari film Big Brother ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.